Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita kembali berkumpul pada hari ini meskipun di rumah masing-masing untuk memuji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah anak-anak, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai dari titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Kita mulai. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi adik-adik. Kita berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nats epistel untuk kita minggu ini itu diambil dari Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Mbak adik-adik semua silahkan ambil Alkitabnya dan dibuka 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Ya, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baik, sekali lagi kita baca. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, kita sama-sama mengucapkan
Pengakuan iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi adik-adik. Sekarang kita mendengarkan warta sekolah minggu. Oke, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semoga kalian sehat-sehat semua ya adik-adik. Jangan lupa masih tetap kita live dari YouTube
sekolah minggu, HKBP, persiapan resort Jeruju. Adik-adik jangan lupa ajak semua kawan-kawannya. Masa setiap hari minggu Bu Guru lihat cuma 10, 11, 12 orang. Anak sekolah minggu ada berapa sih? Kan ada lebih dari 80 orang sekolah minggu. Kok cuma 11 orang, 12? Paling banyak palingan 25 orang yang menonton. Ayo adik-adik ajak semua kawan-kawannya. Bangun pagi, jam 7 kita sudah mulai. Kita siapkan diri pakai baju bagus seperti kita mau pergi ke gereja seperti biasa. Pakai baju yang bagus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Ya adik-adik ya, ketemu kawan sekolah minggu, jangan lupa beritahu hari Minggu live ya di YouTube jam 7 ya kawan-kawan. Ya adik-adik, supaya kalian bisa menyebarkan firman Tuhan dimanapun kalian berada. Terima kasih, bye. Kita bernyanyi kembali sambil memberikan persembahan. Kita berdoa, lopit tangan kecilnya dan pipit matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena Tuhan masih beri kami kesehatan hingga pagi ini, bahkan Tuhan juga menganugerahkan waktu bagi kami untuk boleh beribadah melalui ibadah sekolah minggu, meskipun kami harus mengikutinya secara live streaming. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua supaya kami bisa mengikutinya dengan sungguh dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, sejahtera dan sukacita ya. Pastilah sudah menunggu dari tadi ya. Ada enggak yang terlambat bangun tadi? Ada? Enggak apa ya. Enggak apa, terlambat tapi mengikuti daripada tidak sama sekali ya. Oke, firman Tuhan yang sudah tersedia hari ini buat kita semua adalah tertulis di dalam apa ya? Efesus. Kitab Efesus, sudah? Efesusnya itu perjanjian baru. Sudah? Efesus 2 ayat 21. Efesus 2 ayat 21. Sudah?
Iya, demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bait Allah yang kita mengerti selama ini adalah apa itu? Selama ini kita ngertinya bait Allah itu adalah gereja. Seperti yang kita sudah nyanyikan bersama tadi ya. Aku gereja, kamu gereja, semuanya kita adalah gereja. Gereja adalah tempat bersekutu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, anggotanya siapa? Ya kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik yang kecil, anak sekolah minggu, remaja, orang tua, pokoknya semuanya. Dari yang bayi-bayi juga iya, semuanya itu adalah anggota gereja. Nah, setiap anggota gereja itu punya keistimewaan masing-masing. Ada yang pinter kayak tuh Bang Amos tuh, pandai bermusik. Kak Yosta itu pinter nyanyi. Inang Tobing tadi juga pinter nyanyi, dan Inang Tobing juga diberi talenta untuk menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Sama seperti Inang juga, bahkan juga Bapak Pendeta. Bapak Pendeta pelayan kan, Nang? Iya, pelayan firman Tuhan di tengah-tengah gereja. Lalu ada juga lagi yang punya talenta-talenta luar biasa selain yang sudah Inang ucapkan tadi. Apa tuh, Nang? Kan anggota gereja itu macam-macam tingkatan umurnya. Ada yang pada akhirnya dia pintar dan punya talenta bermain sepak bola. Biasanya laki-laki yang pemain sepak bola kan, tapi sesuai dengan kemajuan zaman, perempuan juga ada loh yang bisa bermain sepak bola. Tinju ada juga, gulat ada juga. Nah, kenapa Tuhan beri talenta bermacam-macam buat semua anggota gerejanya? Supaya nyatalah bahwa Tuhan itu sayang kepada semua ciptaannya, biar bisa lihat, itu ciptaan Tuhan bisa main musik, nyanyi, main bola, dan lain sebagainya. Nyatalah kebesaran kuasa Tuhan. Namun seluruhnya itu harus digunakan untuk kemuliaan siapa? Nah, siapa yang bisa tebak nih gambar siapa ini? Semua yang Tuhan beri dan ciptakan itu kita pakai untuk menjadi kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kalau dia punya talenta hebat, jangan karena talentanya itu nama Tuhan menjadi enggak mulia. Contohnya apa tuh, Nang? Gini, dia kan di kelas nih, tingkat sekolah minggu nih ya, kelas 1 sampai kelas 6, dia senantiasa mendapatkan peringkat karena nilainya senantiasa paling tinggi di kelas. Lalu kenapa Tuhan tidak dipermuliakan karena itu? Karena kemampuannya itu
membuat dia menjadi SOMBONG. Apa tuh Kak Yos? Kepanjangannya Kak Yos? Menjadi sombong. Tuhan sedih kalau kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan itu membuat Tuhan menjadi sedih. Lalu di gereja juga ini perhimpunan kita dari orang-orang banyak ini, Tuhan mau masing-masing yang punya talenta itu semuanya berkumpul, dari yang besar dari yang kecil. Kalau ada talentanya, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Gimana tuh Nang? Ya kan semuanya nggak sama pinternya, nggak sama hebatnya. Nah kayak gini nih gereja kita ini. Dulu, Inang mau cerita ini. Dulu ya, waktu gereja kita belum seindah ini, kami sempat loh tahun berapa gitu ya, kami berdoa di depan pintu gereja situ karena gerejanya belum bagus, nggak bisa masuk gereja. Lalu kami berdoanya di situ tua, namanya gertak. Oh, tadinya Inang mula-mula kesal nih ya, ngapa kami harus? Ternyata dimanapun kita berhimpun, dimanapun kita berdoa, memuji nama Tuhan, bernyanyi dengan sukacita, itu namanya gereja. Di situ gereja. Masa Nang segini nih pun cuman beberapa orang gereja? Iya. Lah, terus gimana? Nggak ada teman Nang, saya ini kan itu kata bapak-bapak tuh kan yang sekarang kerja, ada yang kerja harus di hutan. Nang gimana Nang? Gimana ya papa saya itu kan dia sendirian tuh di tempat dia kerja itu di hutan. Jadi dia sendiri berdoanya. Di situ juga papanya sudah membentuk gereja sendiri Nang. Iya. Rupanya gereja itu artinya orang atau pribadi yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun sendiri dia tetap gereja, karena dia di sana dapat merenungkan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi seperti Kak Yos, tolong nyanyikan Kak Yos, aku gereja tadi. Semuanya kita gereja. Kenapa? Ya karena kita semuanya bisa memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kita sendiri sekarang bisa sudah baca Alkitab ya sayangnya, membaca sendiri firman Tuhan. Kak Yos, tolong Kak Yos, dibaca aku gerejanya Kak Yos. Ya, dinyanyikan. Sama-sama yuk. Aku gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula benarannya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, gereja adalah orangnya. Siapa tuh? Saya, adik-adik sekolah minggu, Amang Inang Sintua, Bapak Pendeta, Papa Mamanya, Abang Kakak. Nah, ini adalah gedungnya. Jadi waktu membangun gedung ini, supaya kita berhimpun di sini, kita harus bisa bekerja sama. Ada dulu yang ngangkutin pasir, ada dulu yang ngangkutin batu, sehingga gerejanya bisa dibangun. Terus kalau sekarang gerejanya udah jadi nih Nang, apalagi yang mau dikerjakan? Kita sama-sama merawatnya.
Hah? Merawat? Ya iya, pesankan papa mamanya. Kalau ke gereja, janganlah Pung tisunya ditinggalkan di kursi. Kan tisu bekas pakai jangan ditinggalkan di kursi, bawa pulang. Terus merawatnya gimana Pung? Makan permen boleh kok di gereja, nggak ada yang larang supaya menghilangkan ngantuk ketika Bapak Pendeta berkhotbah, nggak apa-apa. Tapi tuh bungkusnya mama papanya janganlah ditinggalkan di sandaran kursi. Dengan begitu kita sudah ikut membangun gereja loh, menjaga kebersihan gereja. Ini rumah Tuhan loh. Coba kalau ada tamumu itu ya, kalau ada tamu datang ke rumah, terus tamunya itu maaf ya, nggak sopan. Duduk angkat kaki di atas meja lagi taruhnya. Masa ke rumah Tuhan mau begitu juga? Kurang tepat ya sayangnya. Terus dia udah makan permen, bungkus permennya diletakin aja, ditinggalkan di situ di mejamu. Mau? Kesel. Ya Tuhan juga begitu, apalagi nih rumah Tuhan ya sayangnya. Nanti adik-adik sekolah minggu kalau udah gede juga ingat ya, gereja milik kita, bukan kita membangunnya lagi lewat ngangkut-ngangkut pasir, tapi kita sekarang merawatnya mulai dari menjaga kebersihannya. Kita kan gak nyapu, emang ada petugas kebersihan, tapi Tuhan lebih senang kalau kita sendiri yang menjaganya ya sayangnya. Nah itu seperti Nang bilang tadi, coba kalau kita kedatangan tamu ya, dia sembarangan aja di rumah kita, senang gak? Gak senang ya, gak senang. Nah karena itu gereja ini adalah milik kita. Tuhan mau di gereja ini kita bisa makan minum firman Tuhan. Makan firman Tuhan, mendengar maksudnya. Minum firman Tuhan, mencerna maksudnya. Jadi gereja adalah tempat berhimpun, tapi gereja yang sesungguhnya adalah siapa? Diri kita masing-masing. Ingat enggak? Pengakuan iman. Aku percaya kepada apa? Persekutuan orang-orang kudus. Bersekutu di rumah Tuhan, di gereja. Nah, jadi kewajiban kita sayang apa? Karena kita gereja juga, kita pelihara gereja kita ini. Kita sebagai gereja pelihara. Apanya Nang yang dijaga? Kan suka-suka lah Nang. Kan saya gereja. Iya. Tuhan anugerahkan kita sebagai gereja kecil. Terus jaga supaya nanti gerejanya bisa gede. Gimana Nang jaganya? Sekarang patuh protokol kesehatan supaya ndak sakit. Makan minum teratur supaya tubuh sehatnya itu baik. Apalagi istirahatnya cukup. Jadilah tubuh kita ini sehat. Jadi gereja-gereja kecil ini nanti tumbuh kembangnya sehat. Sampai nanti kayak opung-opung, kayak Inang itu kan sudah jadi opung-opung, masih tetap sehat. Kalau kita jaga, kecuali karena kecelakaan yang kita tidak pernah harapkan. Tapi gerejanya tetap dijaga supaya ndak celaka. Gimana? Hati-hati ya, tetap waspada. Jadi gereja kecilmu itu, tubuhmu kecil itu adalah gereja Tuhan. Jaga dengan baik, bersyukur kepada Tuhan karena
gereja kecil Tuhan itu diberi kesempatan tumbuh kembangnya supaya nanti menjadi gereja besar kayak Kakak Rika, Bang Amos. Lalu setelah besar nanti bisa berhimpun sama-sama, bersekutu di rumah Tuhan. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Sebelum kita berdoa, Kak Yos nyanyikan lagi, Kak Yos, aku gerejanya, Kak Yos. Yuk nyanyi sama-sama. Aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena hari ini melalui firman-Mu kami tahu bahwa kami adalah gereja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, gereja-Mu ini, tubuh kami yang kecil ini, kami pelihara supaya gereja-Mu ini tetap baik dan kelak setelah besar anak-anak sekolah minggu bisa bersekutu di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik bernyanyi kita. Biar anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penyeru. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Ayat 2 adik-adik. Dari mulut anak-anak lagu indah terdengar yang memuji Tuhan Yesus. Mari puji namanya. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Lopit tangannya, kita mau berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai minggu depan.